Selamat pagi adik Bella dan adik Pilih. Selamat pagi Kak Fendri. Apa kabarnya ya hari ini Bella dan Pilih? Puji Tuhan, sehat Kak Fendri. Aku juga sehat dan semangat Kak untuk IMPA hari ini. Wah, bagus sekali. Nah, adik-adik yang di rumah juga Kak Fendri berharap ya selalu sehat dan semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang supaya lebih semangat, yuk kita nyanyi dari Kidung Ceria nomor 5, Lihatlah. Sekarang kita akan memulaikan ibadah kita, tapi sebelumnya kita menyanyi lagi ya dari Kidung Ceria 177 di Pintumu Ku Datang. Jikalau
teman kita Noel. Mari kita lipat tangan dan tutup mata ya. Teman-teman, sebelum memulai ibadah, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami akan memulaikan ibadah kami. Mohon kiranya Engkau hadir dan menyertai ibadah kami. Dari awal hingga berakhirnya nanti, berkati juga kakak-kakak layan yang akan melayani ibadah kami. Mampukan mereka untuk bisa menjadi berkat bagi kami. Semuanya kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Kak Tina, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 185, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 7 sampai 11. Kita akan baca seperti bahan kelas kecil ya. Kita akan baca sama-sama tapi pelan. Itu dia siapkan dulu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Buka tangannya ya, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, inilah kami anak-anak-Mu yang sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti firman Tuhan ini dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Ya, 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 11 kita baca bersama-sama. Adik-adik baca dari rumah ya, pelan-pelan saja. Kita mulai. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Ayat 11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Adik-adik, ini apa ya? Coba baca. Kasih. Ada nggak yang tahu apa artinya kasih? Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Tahu kasih? Iya. Adik-adik, Bunda Tina bantu jawab dari sini aja ya. Kasih adalah tindakan yang memberi perhatian atau kebaikan kepada orang atau juga kepada Allah.
Ya, apa tadi kasih? Kasih adalah tindakan memberikan perhatian dan kebaikan kepada sekitar kita. Nah, adik-adik, kasih itu harus kita tunjukkan kepada setiap orang. Ya, kasih harus kita tunjukkan kepada setiap orang. Ingat ya. Nah, adik-adik, kenapa sih Bunda Tina berbicara tentang kasih? Ya, adik-adik tahu nggak? Adik-adik, Allah itu Maha Kasih. Ia sangat mengasihi kita. Apa buktinya? Dia memberikan semuanya untuk kita, untuk Bunda Tina dan juga untuk adik-adik. Apa aja? Ya, kesehatan, berkat, apalagi nafas kehidupan, dan tentunya Dia mengasihi kita dengan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ajaran Yesus Kristus itu dasarnya apa? Mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan mengasihi sesamamu manusia. Nah, adik-adik, hari ini kita berbicara tentang surat 1 Yohanes. Surat Yohanes kepada jemaat-jemaat. Adik-adik tahu nggak? Jemaat-jemaat ini sudah mulai muncul perpecahan. Sudah mulai muncul kayak kesombongan gitu ya. Kesombongan merasa bahwa mereka yang paling benar, mereka adalah pengikut Kristus yang paling baik, yang paling benar. Jadi mereka tidak mau lagi berteman dengan orang di sekitar mereka. Iya adik-adik, sudah muncul kesombongan rohani. Mereka menganggap bahwa mereka lah yang paling hebat. Mereka lah yang paling yang paling setia kepada Tuhan. Adik-adik tahu nggak? Yang seperti itu justru tidak diinginkan oleh Tuhan Yesus. Tadi Bunda Tina ingatkan ya, ajaran Tuhan Yesus yang pertama kasihi Tuhan Allahmu. Yang kedua kasihi sesamamu manusia. Lah, kalau kita sudah sombong, kita sudah tidak mau bergaul dengan orang di sekitar kita, apakah artinya kita mengasihi sesama kita? Tidak. Nah, Yohanes adik-adik menulis surat ini mengingatkan kepada jemaat-jemaat itu bahwa mereka tidak boleh sombong. Mereka harus tetap percaya bahwa semua yang terjadi semata karena Allah yang mengasihi mereka. Ya, Allah mengasihi kita semua, mengasihi umatnya. Sebab itu kita juga harus mengasihi Allah dengan cara mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia sesuai ajaran Tuhan Yesus. Itu yang ingin diingatkan oleh Yohanes. Makanya dia menulis surat kepada jemaat-jemaat ini. Dia sudah merasa, wah ini sudah gak benar ya. Itu sebabnya dia mengingatkan kepada jemaat-jemaat ini, perpecahan tidak boleh terjadi karena kesombongan rohani, karena sudah mulai muncul kotak-kotak atau merasa, oh ini teman saya mau berteman dengan teman saya aja. Oh ini tidak sejalan dengan saya, oh udah saya musuhin aja. Boleh seperti itu? Tidak boleh. Makanya Yohanes menulis surat ini. Dia ingatkan seperti katanya di ayat 10, barang siapa mengasihi saudaranya artinya sesama manusia ya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Nah, adik-adik, dari cerita Alkitab ini yang Bunda Tina ingin ingatkan bagaimana maunya Yohanes untuk kita semua, untuk Bunda Tina dan juga untuk adik-adik di rumah, ya. Nah, bagaimana? Yang pertama, mengasihi Tuhan Allahmu. Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan Allah kita? Pertama, rajin beribadah, rajin membaca Alkitab, apalagi rajin berdoa memuji Tuhan. Itu bisa kalian lakukan meskipun saat ini di rumah saja ya.
ya ibadahnya di rumah, ya enggak? Jangan bosan-bosan ya, tetap melakukan itu. Karena itu artinya kita mengasihi Tuhan Allah. Tuhan Allah sudah mengasihi kita duluan, ya. Sebab itu kita harus juga mengasihi Tuhan Allah. Nah, yang kemudian mengasihi sesama manusia. Apa yang bisa kita lakukan dengan mewujudkan mengasihi sesama manusia itu? Adik-adik pasti bisa melakukannya ya. Mengasihi sesama manusia kita bisa memulainya dari sekitar kita. Mengasihi adik kita, menjaga dia, nggak marah-marah, nggak berantem sama adik kita, ya? Bisa melakukan itu? Bisa ya? Iya, kita harus melakukan itu karena kita dikasihi oleh Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Maka kita pun harus mengasihi setiap orang. Kita dapat melakukan hal yang baik dan berguna dimanapun kita berada. Bermain bersama, belajar bersama, saling memaafkan, sehingga kita bisa menjadi berkat dan sukacita bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, seru sekali ya cerita firman Tuhan yang sudah kita dengar dari Katina. Untuk merespon firman Tuhan, yuk kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 17, Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Ya adik-adik, kita akan doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu ibadah yang Tuhan masih berikan bagi kami pagi ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami baca dan renungkan. Biarlah Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kami untuk mengasihi sesama kami. Kami boleh saling tolong-menolong, kami boleh saling memaafkan, dan berkat Tuhan biarlah memampukan kami untuk dapat melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kasih sayang-Mu. Ketika banyak bencana dialami bangsa kami, pandemi COVID-19, bencana alam, gunung berapi, gempa bumi, bahkan banjir dan tanah longsor di beberapa tempat. Tuhan, bantulah kami untuk dapat menguatkan saudara-saudara kami yang saat ini tertimpa bencana, dan bantu juga kami untuk dapat membantu saudara-saudara kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk pemerintah, negara kami, dari presiden sampai yang terendah. Tuhan memberkati Bapak Presiden dan jajarannya agar tetap sehat, agar dimampukan oleh Tuhan untuk menyelesaikan setiap permasalahan bangsa kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, Gereja GPIB Immanuel Samarinda. Tuhan memberkati persekutuan dan pelayanan serta kesaksian di gereja kami. Tuhan memberkati para pendeta yang Tuhan tempatkan sehingga mereka tetap sehat dan memberkati keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga mau berdoa untuk adik-adik kami yang saat ini masih beribadah di rumah. Tuhan berkati kehidupan adik-adik kami,
Engkau mau jaga mereka ketika mereka belajar, ketika mereka bermain, ataupun ketika mereka melakukan aktivitas mereka di rumah. Tuhan tetap jaga dan lindungi agar mereka tetap sehat, tetap sabar dalam menghadapi ini, sehingga hikmat Tuhan saja yang memampukan mereka untuk menghadapi ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau serahkan mama dan papa adik-adik kami ini dalam tangan kasih sayang-Mu. Biarlah Engkau memberkati kehidupan mama dan papa mereka agar tetap sehat, memberkati mereka dalam setiap tugas dan pekerjaan serta rencana-rencana mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan kehidupan kami hanya dalam tangan kasih sayang Yesus Kristus Tuhan kami yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita akan memberikan persembahan. Persembahannya boleh dikumpulkan kepada mama dan papa untuk disetorkan ke gereja ya. Teman-teman, sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Teman-teman, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdiri, lipat tangan dan tutup mata ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk persembahan ini. Semoga persembahan ini berguna untuk gereja dan pelayanan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita beraktivitas yang akan disampaikan oleh Kak Tina. Ya, adik-adik, aktivitas kita pada pagi hari ini membuat kartu. Kita ambil dari kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 10. Kalian juga bisa menghafalnya di rumah ya. Ya, kita saksikan tayangan berikut ini. Bahan dan alat yang kalian butuhkan: kertas yang sudah kalian garis-garis, pensil, penghapus, penggaris, dan spidol. Warna-warni juga bisa. Ya, kita akan menulis 1 Yohanes pasal 2 ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam perang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Kita buat sketsanya dulu ya, supaya lebih rapi. Kita buat dengan menggunakan pensil.
bisa kalian tebalin polanya. Sekarang kalian bisa hapus garis-garis yang kalian buat. Selesai. Kalian bisa membuat di kertas putih. Seperti Bunda Tina juga bikin di kertas warna-warni juga bisa. Kalian bisa membuatnya dalam bentuk kartu dan bisa kalian buat. Ini Bunda Tina bikinnya dari kardus loh. Iya, kalian bisa buat di sebagai hiasan meja. Nah. Ya adik-adik, ini aktivitasnya ya. Bunda Tina membuatnya dalam bentuk kartu dan juga ini dari kardus loh ya. Hiasan di meja. Adik-adik bisa membuatnya di rumah, kirim foto kalian di WA-nya pelayan PA ya, adik-adik punya semua, kirim foto kalian dan Bunda Tina tunggu hasilnya minggu depan. Terima kasih. Nah, buat adik-adik yang sudah mengumpulkan aktivitas hari Minggu lalu tanggal 7 bulan 2 2021 bisa mengambil souvenirnya di kantor gereja hari Selasa ini ya. Teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu, sebelum kita berdoa penutup yang akan dipimpin oleh Kak Tina, mari kita menyanyikan dari Kidung Ceria 20, Bapa di Sorga Mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Sekali lagi ya adik-adik. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Ya, adik-adik, kita tiba dalam akhir ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menutupnya di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala.
kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati kehidupan kami selama 1 minggu yang akan kami jalani. Engkau berkati mama dan papa kami, Engkau memberkati kami semua, agar di dalam 1 minggu yang akan kami jalani, kami menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus yang baik, kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa jaga kesehatan, Selalu pakai masker, rajin cuci tangan. menjaga jarak, dan memakan makanan yang bergizi ya. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.